Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru. Dan ingatkan mereka Muhammad. Mereka siapa? Ya kita semualah. Kalau waktu itu siapa yang perlu diingatkan? Tentu kaum kufar Mekah. Waktu itu yang perlu diingatkan adalah mereka-mereka yang sekarang kita sebut jahiliyah. Padahal mereka itu enggak jahiliyah di saat itu. Ya. Kita aja sekarang yang nyebut mereka apa? Jahiliyah. Tapi aslinya mereka ya enggak jahiliyah, wong mereka berilmu. Ada di antara mereka itu yang ulama Bani Israel, para ulama Bani Israel, para pemuka agama Nasrani, para tokoh masyarakat Mekah. Jadi jangan mengatakan kayak misalnya Abu Jahal gitu ya. Itu kan julukan kita itu. Jahal itu apa? Bodoh. Itu orang yang jahil. Tapi bukan bodoh loh ya. Dia ya pinter dari sisi sudut pandang manusia. Kan disebut jahal itu karena tidak percaya Nabi Muhammad SAW, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi aslinya secara lahir gitu ya enggak jahal. Sama, siapa yang perlu diperingatkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW di ayat ini? Wa anzirhum. Hum ini merujuk dhamir kepada siapa? Kaum kufar Mekah. Kenapa disebut kufar? Ya karena tidak percaya, ingkar. Ingkar terhadap siapa? Terhadap kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin baru kita peringati maulidnya. Masih maulidan enggak? Bikin tumpeng enggak, Mas? Jadi yang baru kemarin kita peringati maulidnya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang di mata Allah mulia, di mata orang beriman adalah orang yang atau hamba Allah yang tinggi derajatnya, ditunjuk sebagai rasul, bahkan Ra'isul Anbiya, ya kan? Pemimpin para nabi. Tapi di matanya orang kufar Mekah, siapa sih Muhammad itu? Yang enggak bisa baca tulis itu. Gitu lah. Yang kerjaannya hanya penggembala itu. Yang ketika remaja lalu jadi asistennya Khadijah itu. Itu ngelihatnya. Jadi tidak ada kelebihan yang, ya iyalah Muhammad memang dulu pernah terkenal sebagai seorang yang al-amin. Orang yang terpercaya. Ya sekedar itu aja. Kalau kemudian harus jadi pemimpin kami, ngalahkan tokoh-tokoh hebat yang sudah ada, apalagi kemudian mengajari para ulama yang hadir saat itu, ya enggak lah. Apalagi Nabi Muhammad SAW membawa ideologi baru, Tuhan baru, agama baru, yang hampir pasti menghabisi tradisi-tradisi lama. Waduh, karuan ini enggak gitu caranya. Mesti gitulah. Nah, ini kemudian Rasulullah perintahkan wa anzirhum, peringatkanlah Muhammad yaumal hasrati, tentang penyesalan hari kiamat. Idza qudiyal amru, ketika semua perkara diputuskan. Apa tuh kiamat itu, Mas? Gitu. Nggak percaya. Karena konsep hidup setelah mati tidak dikenal oleh masyarakat Mekah saat itu. Mereka memang mengenal Tuhan-Tuhan, bahkan mengenal Allah, pencipta alam semesta. Tapi pun itu diwakili dengan wasilah para dewa patung-patung mereka. Persoalan hari kiamat, tidak ada. Persoalan hidup setelah mati, tidak ada. Tidak ada konsep itu. Mereka percaya memang roh-roh leluhur gitu, percaya. Nenek-nenek moyang mereka yang kalau dalam Quran disebut abahum, ya kan? Nenek-nenek moyang mereka. Tapi mereka tidak percaya konsep hidup setelah mati itu tidak ada.
Lalu Rasulullah Muhammad SAW membawa agama Islam yang memperkenalkan keimanan hidup setelah mati. Apa itu mat? Nggak percaya. Apalagi ada siksa neraka, ada janji surga. Nggak dipercaya. Nah ini juga harus jadi ini gambaran kita ketika memahami konsep jangan. Kenapa mereka diingatkan? Karena yang benar itu ada akhirat itu. Yang benar itu ada hidup setelah mati. Kamu itu keliru kalau nggak percaya itu, kan gitu. Nah itu disebut al-hasrah. Ketika mereka rugi semua. Makanya dalam surat Al-Kahfi 110 itu kan ditegaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbiukum, ya kan? Qul hal nunabbiukum. Maukah kamu aku tunjukkan bil akhsarina, orang-orang yang paling rugi, sangat rugi amalnya. Siapa? Jadi orang-orang yang paling rugi itu orang yang mereka dhalla sa'yuhum fil hayatid dunia. Orang-orang yang upaya atau amalnya mereka itu sia-sia di dunia. Lah kenapa kok sia-sia? Ya itu tadi. Ingatlah ya. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang yang merawat Ka'bah. Orang yang melayani para peziarah Ka'bah. Atau kalau sekarang disebut haji itu loh. Nah itu gimana mereka nggak nganggap diri mereka baik kalau kerjaannya itu? Ya pasti baik lah. Tetapi ternyata di mata Allah itu sia-sia. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada pondasi keimanan akan adanya Allah. Ketika mereka misalnya tawaf di Ka'bah dilakukan dengan cara jahili, tradisi, dengan adat lah. Misalnya yang dipanggil adalah dewa-dewi siapa. Kayak ibadah, tapi itu keliru. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada keimanan, harusnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kan gitu. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata. Kan gitu. Dan seterusnya. Tapi itu tidak itu yang disebut. Nggak tahu Al-Lata, Al-Uzza atau apa. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Abu Jahal maupun Abu Lahab. Baik, wong sedekah dia. Tetapi kalau tidak didasarkan bahwa itu nanti ada balasan di akhirat, kalau tidak bersedekah nanti juga ada ancaman di akhirat, dan seterusnya, bersedekah dalam arti zakat ya. Maka itu sia-sia. Gitu. Makanya di sini disebut Yaumal Hasrati, hari kiamat yang penuh penyesalan. Tidak budial amru, ketika semua perkara diputuskan. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Sedangkan mereka pada saat di dunia dalam keadaan lalai, sedang mereka juga tidak beriman. Ya itu tadi yang saya sebut. Mereka tidak beriman terhadap apa? Adanya hari berbangkit. Mereka mengatakan percaya loh sama Allah. Jadi jangan mengatakan orang-orang yang tadi wa'angdirhum, orang ingatkanlah mereka, orang kafir itu. Mereka bukan kok kafir dalam arti nggak percaya Allah. Enggak, kayak Elon Musk gitu. Enggak. Mereka ini percaya Allah. Makanya kemarin sudah saya tunjukkan kan dalam beberapa ayat. Coba ketika kamu tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Itu. Jadi orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Berarti mereka percaya Allah. Kalaupun mereka disebut kafir, itu hanya karena ingkar, tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu. Juga tidak percaya akan adanya hari kiamat. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha ilaina wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan siapapun yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka semua akan kembali. Jadi pada saat nanti alam ini hancur di hari Yaumal Hasrati itu, hari kiamat itu, kan dihancurkan tuh
mulai trompet pertama kali sangkakala do ya kan hancur. Nah pada saat hancur itu siapa yang merawat alam semesta ini? Ya Allah, karena itu milik Allah kan. Jadi ketika bumi dihancurkan, maka kamilah nahnu narithul arba. Kamilah yang mewarisi apa? Bumi. Semua alam semesta Allah yang merawat. Lalu kemudian trompet pertama dihancurkan, trompet kedua dimatikan semua, trompet ketiga dihidupkan semua. Itu semua siapa nanti yang rawat? Allah. Oh, itu milik Allah semua. Makanya ketika kita bicara gini tuh, inna lillahi. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Itu artinya begitu itu. Artinya inna itu apa? Sesungguhnya kita kan, kita itu terdiri dari apa? Ya tubuh kita, ya nyawa kita, ya harta kita. Kan gitu harusnya itu. Inna, sesungguhnya kami. Lillahi, milik Allah. Berarti tubuh kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, harta kita pun milik siapa? Allah. Kok sama sertifikat atas nama sampean? Ya apa? Wah ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Gitu. Begitu Allah yang punya minta, mana motormu pakai untuk agama? Loh yocor Loh ya apa katanya tadi milik Allah. Sholat 5 kali dalam sehari baca itu loh. Itu dibuktikan kok nggak boleh itu ya apa. Nah kembali ke ini tadi. Jadi di situ disebut bahwa Allah yang mewarisi semua dan kepada kami kamu akan kembali. Semua akan dikembalikan. Jadi kita ini milik Allah dulur. Dan satu saat pasti akan balik. Sama lo ambisi tinggi-tinggi itu lo mau saman bawa kemana. Yang pertama di alam kubur ditanya itu tidak gini. Hai Sutrisno, seterkenal apa kamu di bumi ketika itu? Apakah kamu viral? Tidak ada gitu. Ya mungkin itu pertanyaan lanjutan. Pertanyaan pertama itu adalah, siapa Tuhanmu? Kita sama pikir bisa menjawab gampang itu. Tidak bisa. Gak semudah orang kemudian ketika dikubur lalu dia, nanti kalau kamu ditanya malaikat marrobuka, jawab Allah ya. Gak iso denger. Dia tidak denger. Dan kalaupun dia dengar, ketika malaikat mungkar nakir datang, seluruh jawaban-jawaban itu nggak akan muncul. Yang muncul adalah apa yang biasa diucapkan dan diyakini ketika masih hidup. Jadi ketika yang masih hidup di dalam pikirannya itu adalah Allah, cinta Allah, taat Allah, tiap harinya itu menyembah dan mengabdi kepada Allah. Maka ketika ditanya di alam kubur, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Pasti akan jawab, Allah. Mudah. Tapi ketika di dunia yang difikirkan, yang diinginkan, diambisikan, diimpi-impikan itu, apa kira-kira? Duit, 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 duit. Duit, 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 duit. Marrabbuka, duit. Nah gitu. Itu spontan itu. Spontan. Nggak bisa ya kayak ketika orang sakaratul maut itu, kalau orang sakaratul maut kan kemudian nyebut gitu orang Jawa bilang itu, ya kan nyebut gitu. Maksudnya disuruh nyebut apa? La ilaha illallah, supaya ketika ditarik nyawanya itu yang diucapkan la ilaha illallah. Sama pikir orang, coba lihat hadis banyak itu. Orang ketika sakaratul maut ini penjabaran dari wa ilaina yurja'un ya, mereka kembali kepada kami. Ketika orang kembali kepada Allah, sakaratul maut itu biasanya kalau dalam biasa ini misalnya setan yang goda 1000 gitu ya.
Itu ketika orang sakaratul maut, yang goda manusia yang sakaratul maut itu berlipat ribuan kali. Jadi kalau misalnya tiap hari 1000 itu 1 juta. Orang diingatkan dengan motornya, dengan mobilnya, dengan kerjaannya gitu. Sehingga tidak terlintas kalimat la ilaha illallah itu. Sampean teriak, nyebut ya dengernya dia akhirnya but gitu. Nah ini yang harus kita pikirkan dulu. Allah memperingatkan kita kan, wa angzirhum, ingatkanlah mereka Muhammad. Mereka itu harusnya kita juga merasa kita yang diingatkan bahwa wa ilaina yurja'un kata Allah. Kita kembali itu kepada Allah. Sama nanti tidak akan ditanya, kamu apakah sukses dapat seperti yang kuperintahkan uang 2 miliar? Gak ada gitu. Kalaupun zaman ditanya gitu, justru ditanya yang lebih mengerikan apa? Kamu tak kasih rizki sekian ratus juta per rupiah untuk saja apa saja. Sini rinciannya. Aduh, itu nanti lama tuh. Ya. Makanya Nabi Ibrahim kemudian di sini ceritakan, kisahkan, sampaikan kepada Ibrahim, kepada umatmu itu tentang kisah Nabi Ibrahim. Kenapa kita diminta untuk belajar kisah Nabi Ibrahim? Ibrahim ini, Nabi Ibrahim dan keluarga ini adalah simbol ketaatan, dulu. Simbol ketunduk patuhan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah itu minta diberi keislaman seperti Islamnya Nabi Ibrahim. Loh gitu lah. Makanya sholawat pun kita kan bacanya sholawat dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berikanlah salawat salam sejahtera kepada Muhammad dan ahli keluarganya sebagaimana engkau berikan kepada Ibrahim dan ahli keluarganya. Rujukannya loh sampai kepada Nabi Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan keluarganya, seperti engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Jadi rujukannya hanya bukan tentang salawat, bukan hanya tentang keberkahan, bahkan juga tentang keislaman. Ada banyak itu ayatnya. Nah, kenapa? Karena ketika kita kembali ke kubur nanti dulu, yang ditanya itu apa? Selain marrobuka. Kan apa agamamu? Ya kan? Apa agamamu? Maka kita menjawab, ketika mati nikah itu dijawab apa agamamu, maka kita jawab Islam. Tapi kita nggak bisa jawab Islam kalau ketunduk patuhan kita kepada Allah nggak seperti Nabi Ibrahim. Gitulah. Nabi Ibrahim itu, nanti saya coba buka baca ya, buka bersama ya. Keislamannya Nabi Ibrahim itu coba, ayo dibuka nih. Ya, biar kita semua di dalam berislam itu nggak asal-asalan gitu loh. Tapi benar-benar Islam yang tunduk patuh benar. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 131. Al-Baqarah ayat 131. Moga, siapa yang baca? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul adzim. Gus. Jadi Nabi Ibrahim ketika diperintah aslim, kalimatnya itu Islamlah. Nah, ternyata aslim itu artinya apa? Serah diri. Islam itu artinya apa? Serah diri. Tunduk patuhlah. Maka jawab Nabi Ibrahim, aslam itu.
Aku Islam ya Allah. Apa artinya? Aku tunduk, patuh, serah diri kepada Rabbil Alamin. Loh, ternyata prakteknya Nabi Ibrahim itu, sembelih putramu Ibrahim. Inggih ya Allah. Gitu, wis gak ono bantah belas. Begitu disampaikan kepada anaknya. Anakku, kata Ibrahim, Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah menyembelih engkau, kata. Loh, wong diperintah menyembelih. Artinya berita itu kepada Nabi Ismail, perintahnya adalah diperintah nyembelih. Apa jawab Nabi Ismail? Anaknya Nabi Ibrahim. If alma maru. Loh, lakukan ya Bapak apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini juga Islam. Lah kalaupun kita ya dulu ya nggak diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, kita itu kan diperintah untuk menyembelih cinta kita terhadap dunia. Waktu itu Ismail adalah simbol cinta seorang Ibrahim yang sudah lama sekali nunggu hadirnya seorang putra. Berarti kan ini simbol cinta kan terhadap hal yang lahir, termasuk disimbolisasikan dengan anak tuh. Lah itu sama Allah, cemburu Allah. Saat itu lagi apa ya, ranum-ranumnya anak itu, ganteng Nabi Ismail itu, nggak kayak saya orang turi gini. Apa orang turi? Ganteng. Nah, anak sampean nggak ganteng aja kok. Ini ganteng, diperintah nyembelih. Loh gitu loh, kemudian sama Nabi Ibrahim, nggih Gusti, saya akan sembelih. Ya, jawaban Ismail pun sama. Jawaban Ismail ketika diperintah Allah, ketika akan disembelih. Apa nih beliau bilang? If alma tu'maru. Lakukan ayahku. Coba sama buka itu. Nanti kita bisa kita lihat ya, Islamnya Nabi Ibrahim itu seperti apa. Itu dalam surat As-Saffat ayat 102. Loh. Jadi kenapa kita diperintah untuk wadkur, ingatkanlah mereka tentang siapa? Kisah wadkur fil kitab Ibrahim ini. Nanti kita akan bahas di lain waktu tentang panjang lebarnya kisah Nabi Ibrahim. Tapi kita ambil itu. Di situ disebutkan tuh, dalam surat As-Saffat. Ketika Nabi Ibrahim, wahai anakku, bagaimana pikiranmu, aku diperintah untuk nyembelih kamu dalam mimpiku. Jawabnya Nabi Ismail, oh monggo ya Bapak, silahkan. If almatu maru, lakukan apa yang ya abadi, if almatu maru. Jadi wahai Bapak, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni, katakan satajiduni, insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan sabar. Aku akan tunduk patuh. Itu loh kenapa kita diperintahkan untuk belajar tentang kisah siapa? Nabi Ibrahim. Kata Nabi, innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang benar dan seorang nabi. Nah, itu tadi kepada anaknya. Sekarang kita lihat ketaslimannya Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada engkau. Nah ini tolong diingat ya dulu catatannya. Ketika ada orang yang membacakan hadis sahih itu tentang bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ditanya bapakku di mana oleh seorang sahabat, beberapa kali tidak mau menjawab, kemudian akhirnya Nabi Muhammad menjawab, bapakmu di neraka. Nangis dia, agak kecewa. Terus dijawab, kamu jangan kecewa. Kita sama, bapakku di neraka juga. Nabi Muhammad SAW
jawab gitu. Nah, hadis itu sebenarnya ya itu urusan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap akan sangat mulia, Nabi paling unggul sepanjang sejarah. Siapapun bapak dan bagaimanapun nasib bapak atau ibunya tidak terpengaruh. Tetapi umat sekarang saking mengagungkan Nabi Muhammad tapi tidak pada tempatnya. Itu tidak terima kalau kemudian ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda bapaknya di neraka. Tidak terima. Lalu kita beritahu, loh, Nabi itu ada yang anaknya di neraka, ada yang istrinya di neraka, ada yang saudaranya di neraka, ada juga bapaknya itu loh di neraka. Siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ketika dijawab begitu, itu mereka cari dalil lagi. Loh, Nabi Ibrahim itu yang dimaksud Abihi di situ bukan bapaknya. Orang Arab zaman dulu itu terbiasa mengatakan Abi itu adalah paman. Ya ampun. Padahal terjemah maupun tafsir Quran sejak zaman kita belum lahir ya itu adalah bapaknya. Namanya Azar. Bapak. Jadi di situ jangan ikut ya dulur ya. Terhadap konsep yang seolah-olah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu adalah pamannya, bukan bapak kandung. Jadi idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsiru wa la yughni 'anka syai'an. Yang dimaksudnya bapak kandung, bukan paman atau apa, hanya untuk membenarkan bahwa seolah-olah Nabi Muhammad itu bukan bapaknya. Enggak. Wis diikuti saja apa yang disabdakan Rasulullah SAW dan apa yang difirmankan Allah. Untuk peringatan kita, wahai bapak, kenapa engkau membahas sesuatu yang tidak memberi manfaat? Ya abadi ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Bapak, aku ini sudah diberi ilmu oleh Allah, aku ditugaskan oleh Allah jadi nabi. Aku diberi ilmu yang kamu tidak diberi, Bapak. Saman ikut aku ya, saman melu aku ben selamat. Nanti saman tak bimbing untuk menuju jalan yang benar. Ya abadilah ta'budi syaitan. Ya abadi jangan kau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyan. Jangan nelok setan, Bapak. Setan iku nangane Gusti Allah kepada Allah itu durhaka banget. Lah kalau sampean ujuk-ujuk anak sampean ya. Ini contoh ya. Sampean misalnya beribadah sekarang ini, ya dicampur-campur tradisi kayak gitulah. Lalu ada anak sampean yang kemudian mungkin hasil dari pondok atau dapat hidayah Allah lah. Lalu ngomong sama sampean, Bapak, Mbok, sampean keliru ibadah niku, gak ono tuntunannya, ndak ada tuntunannya itu. Sampean itu, aku ini sekarang punya ilmu yang sampean ndak punya. Kan gitu kan? Sampean ikut aku, nanti tak tunjukkan jalan yang lurus. Kira-kira sampean gimana? Ayo, ini loh, yang punya anak-anak ini loh. Sampean beribadah nih, lalu ya tapi masih campur-campur tradisi apa segala macam kayak gitu-gitu. Terus anak sampean mondok atau anak sampean pokoknya dapat ilmu lah dari mana gitu. Lalu punya dalil-dalil yang benar-benar sahih. Terus pulang, Pak, Bu, sampean ini keliru. Saya ini sekarang punya ilmu yang tidak diberikan ke sampean. Nah, sekarang sampean ikut aku. Fattabi'ni, gitu. Ahdika siratan sawiyya. Sampean akan tak tunjukin jalan yang lurus. Wala ta'budi syaitan. Jangan menyembah setan zaman itu. Gimana? Zaman ke gerumbul-gerumbul ke pundan-pundan itu nggak boleh gitu misalnya. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Jadi setan itu jangan bahas setan gitu. Ya abadi, wahai bapak, ini akhafu ayyamassaka. Nanti saya takut sampean itu Pak Mbok, kalau gitu terus nanti diazab Gusti Allah loh. Itu. Ya ayyamassaka adzabun minar rahman. Fataku dan li syaitani waliyan. Dan setan itu kamu nanti dijadikan temannya setan, diazab Allah. Cuman kira-kira kalau digitukan anaknya gitu gimana? Marah lah, ya kan? Padahal sama-sama Islam nih sekarang misalnya, tapi dengan membawa kehujahan yang lebih bagus. Nah dulu itu malah nggak dikenal ajarannya Nabi Ibrahim,
Ya akhirnya bapaknya ya nanti diceritakan di ayat selanjutnya. Marah. Tapi saya ingin tegaskan satu hal sebelum saya akhiri ya. Jadi ini juga menjadi jawaban dulu. Saat ini ada satu pendapat yang sedang digelorakan. Itu setan itu dianggap bukan makhluk, tapi apa? Sifat. Waduh, dengan keahlian ilmu nahwu sorofnya, pokoknya diarahkan bahwa setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Nah kalau ini coba jangan baca. Ya abati wahai bapakku, la ta'budi syaiton. Jangan menyembah setan. Jelas di kalimatnya. Jangan menyembah setan. Masa setan itu sifat? Jangan menyembah sifat setan. Gimana? Padahal dia inna syaitana, sesungguhnya setan itu kana lirrahmani asiyan, setan itu terhadap Allah sangat durhaka. Loh, sifat kok durhaka? Sifat gimana? Ya makhluk yang bernama setan itu bersifat durhaka. Jadi biar ini kenapa berbahayanya ketika setan hanya dianggap sifat, nanti setan itu dianggap tidak ada. Padahal itu justru yang memang dimaui setan. Makanya dalam surat Yasin yang kita baca terus-terusan itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'hadu ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah tak ilingkan berkali-kali kamu wahai anak Adam yang ikut kajian tafsir Quran ini. Nah, gitu. Allah ta'budu syaiton. Jangan ikut, jangan nyembah setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Kenapa Allah pakai kata mubin, nyata? Karena manusia nganggap gak nyata. Maka Allah memakai kata nyata, bukan rojim atau apa, bukan. Padahal setan dia terkutuk. Tapi yang dipakai mubin, nyata. Biar manusia menganggap bahwa itu nyata. Lah kok sekarang malah digelorakan setan itu sifat, nggak nyata. Waduh. Quran itu, surat Yasin, ya kan? Yang kita baca itu. Nah, makanya saya ngajak Saman kembali untuk setan itu makhluk. Setan itu nyata. Dan dia adalah pelaku, fa'il, bukan na'at man'ud, bukan fa'il. Dia punya dhamir, disebutkan dhamir huwa tadi, innahu, sungguhnya dia. Siapa? Setan. Lakum bagi kalian adalah aduwwum mubin. Musuh yang tentu. Alhamdulillah. Nah, mau ditanyakan? Silakan. Anto? Nah, alhamdulillah. Ini perlu dikasih cerita unik ini. Jadi kemarin itu kita hari apa kemarin itu waktu kita santana hari Senin Ahad ya. Ya Ahad kemarin itu. Ini nanti besok insya Allah juga kita diminta lagi untuk bersih-bersih sungai yang juga kemarin menelan banyak korban di daerah namanya apa itu? Taman Pancing. Ya, besok pagi. Santana juga diminta. Kemarin sudah di Sungai Tukat Badung sana. Nah, waktu di Tukat Badung itu ya alhamdulillah kok ya karena kuasa Allah aja ya kita yang satu-satunya yang bawa perahu karet untuk bersih-bersihin itu, terus bawa peralatan yang lengkap, dan setelah semua selesai kita naik, ya saya nggak sengaja aja ngadain briefing itu, gitu briefing seluruh sana. Sekarang kita mau pulang, maksudnya pesan-pesan ya, briefing di lapangan semuanya pada beristirahat di pinggir-pinggir itu. Apa sih itu briefing itu, saya didekati seseorang, Pak ada yang mau menghadap gitu. Oh iya silakan, siapa? Ternyata datang itu. Ternyata Pak Wali Kota Denpasar menghadap gitu. Oh ya berarti Wali Kota menghadap saya. Masih. Loh jangan gitu Pak Jo. Memang itu sudah begitulah. Nah pas menghadap terus akhirnya izin untuk berbicara di depan seluruh personel Santana yang sekitar ada 35-an itu. Saya persilakan. Senang saya, alhamdulillah itu. Ya, skenario Allah saja. Saya juga nggak tahu juga kalau ada di situ. Ternyata mengucapkan saya terima kasih atas nama pemerintah Kota Denpasar. Namanya I Gusti Ngurah Jaya Negara. Iya Bapak beliau itu. Terus terima kasih kepada Santana Santri Tangga Bencana yang telah melakukan ini. Dan ini bentuk kepedulian bla bla bla. Kemudian ngobrol. Saya tadi memang lihat
Santana begitu hebat masuk ke dalam sungai-sungai membersihkan semua. Padahal kita tadi masuk ke dalam-dalam itu nyari yang sepi, nyari yang memang tidak dikerjakan orang di dalam sana. Itu ada dulur-dulur semua kan menyebar kan semua alhamdulillah terima kasih semua dulur. Nah situ saya satu ada perahu sama saya yang dayung Pak Jo yang ngambilin apa itu berat itu. Lah kok ternyata saya lihat bapak-bapak sekalian gitu. Kita pengennya malah sembunyi malah disorot. Habis itu ngobrol-ngobrol terus Pak Wali Kota bilang, "Anu Pak, bisa minta nomor teleponnya?" Nah, bukan saya yang minta nomor telepon. Jadi, memang begitu. Jadi saya akhirnya nggak punya nomor teleponnya Pak Wali Kota, beliau yang punya nomor saya nggak punya. Tapi itu menunjukkan beliau memang orang yang rendah hati. Ya. Birokrat yang masih hebat, rendah hati, tidak sungkan untuk meminta nomor telepon, apa segala macam. Ya meskipun saya sih sudah biasa diminta telepon. Sama yang punya nomor telepon saya harusnya bersyukur. Itu aja Pak Wali Kota minta saya. Nah besok insya Allah kita juga akan lanjutkan. Ini ada besok nggak tahu dulu yang longgar yang di sekitaran Denpasar Tabanan. Allah kita besok kalau ada waktu besok pagi insya Allah kita akan. Ya yang punya mobil double kabin ya tetap harus dibawa. Nggak usah dilepas itu stiker Santananya kok. Buat apa nanti katanya milik Allah. Ya terima kasih bermanfaat berfaedah. Ayo tetap semangat. Kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim besok. Kita akan dengarkan bagaimana jawaban dari bapaknya. Ya, tadi cerita singkat. Yo, kemarin juga kita menyelam, alhamdulillah. Jadi nelayan-nelayan di Denmark itu kan semakin tergerus ikannya ke tengah. Kenapa? Karena banyak terumbu karang yang di bawah itu sudah hancur. Nah, karena terumbu karang hancur, ikan-ikan juga banyak yang kehilangan tempat tinggalnya, ekosistem biota lautnya itu rusak. Nah, kita insya Allah pilih atau pusat informasi dan pendidikan lingkungan hidup milik SPMA sekarang sedang bikin kebun bawah laut untuk menghidupkan lagi terumbu karang di Tulamben. Di Tulamben itu ada wrek. Wreknya itu apa? Ngerti wreknya? Wrek itu bangkai laut, bangkai kapal miliknya kapal perang Amerika Serikat itu di sana di Tulamben. Itu nanti di sekitaran sana kita akan tumbuhkan terumbu karang. Insya Allah kita akan punya 1 hektar sawah bawah laut. Jadi kita akan menyelam di kedalaman antara 15 sampai 30 meter untuk menanam terumbu karang supaya ikan-ikan di sana punya rumah kembali. Nah, nanti insya Allah besok kita Oktober kemarin sudah, terus kemudian besok Oktober kita akan penanaman lagi dan seterusnya. Jadi SPMA itu punya kebun nggak hanya di darat, tapi di dalam laut. Kita melestarikan nggak hanya yang di atas, tapi di dalam. Jadi manfaatnya itu benar-benar insya Allah nggak hanya basa-basi rahmatan lil alamin itu, tapi benar-benar rahmatan lil alamin. Ya. Amin, amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Gimana Bu Rahma? Masya Allah. Mau diajarin nyelam sampean? Sama Pak Badrul tak ajari nyelam sini. Itu ada yang baru tak ajarin sehari gitu aja udah ngerasa kayak penyelam profesional tuh. Oh ya Allah. Mana-mana foto profilnya pakai penyelam. Padahal baru diajar di kolam, belum di laut. Yuk. Oke, insya Allah kita akan terus berkhidmat untuk melayani umat dimanapun berada sepanjang kita. Insya Allah besok juga katanya mau ada tamu Ibu Menteri Agama, istrinya Menteri Agama ke SPMA Bali, tapi nggak tahu lah. Ya, ada jadi atau enggak, tetap ngaji kita. Yang penting gini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma rahmati kita semua, menunjukkan kita dalam syirat al-mustaqim ila akhir amin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah man qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. اللهم ادع عنها البلاء والوباء وقد نستعين من نسينا في شيء جنك ربنا نسينا ولنا سابنا من قوم ظالمين ربنا ولا تجعلنا من قوم ظالمين اللهم ارفع درجاتنا في دنيتنا والاخره
ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة لنا وتمسنا وتعالى قارئنا ونسأل ما طبعا علينا وانقعنا بابا رحمتك اللهم انزلنا رحمة اللهم اغفر لنا صبر الصابرين من أنكم سنهم اللهم فاتر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من جود البلاء والبلاء ترك الشقاء وسوء القضاء والشهادة العدل اللهم سلك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima اللهم kasih. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته